Bab 1691, aku akan menggunakan seseorang dalam beberapa menit. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan memutar kidu meledak dari titik-titik bintang ini, yang lebih dari 1000 kali lebih banyak daripada kekuatan memutar kidu yang diledakkan Chang Henzi sebelumnya. Kekuatan memutar kidu yang agung ini muncul di depan ruang memutar lurus Chang Henzi, menghalangi ledakan kekuatan memutar 8. Bi Yelin, Su Lang terkejut. Dia tidak menyangka Bi Yelin akan menggunakan metode rahasia yang melukai diri sendiri ini untuk menyelamatkannya. Namun, dia sama sekali tidak perlu diselamatkan. Meskipun jejak kekuatan 8 salib Chang Henzi sangat kuat. Namun, Su Lang meledak dengan semua misteri, memadatkan kekuatan memutar liudu yang sangat besar, dan menghabiskannya sepenuhnya. Jika tidak berhasil, Anda masih dapat menggunakan muridnya. Oh tidak, seharusnya mungkin untuk meminta murid perempuan Su Linger untuk melakukannya. Di depan kekuatan memutar jiudu di tubuh Su Linger, kekuatan memutar 8 saluran Chang Henzi tidak kurang dari berbulu. Hahaha, Bi Yelin Jalang, hubungan kalian sangat baik. Namun, bisakah kau menghentikanku sekali? Bisakah kau menghentikanku untuk kedua kalinya? Chang Henzi mengingat mata 9 lilin yin dan tersenyum muram. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua jatuh, dan Huang Quan akan menjadi temanmu. Berbicara, dia sekali lagi menggunakan teknik rahasia ketiga yang mengerikan dari Istana Kebencian Panjang. Sutra Jiexin. Dalam pikiran Chang Henzi, seluruh orang itu tiba-tiba menjadi tanpa jejak emosi, dan bahkan rasa dinginnya menghilang sepenuhnya, seperti mayat, batu. Tetapi tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan memutar 8 salib yang lebih besar. Kekuatan memutar dari 8 penyeberangan ini dengan cepat menembus kekuatan memutar dari 7 penyeberangan Bi Yelin, seperti meteor yang menembus langit, membunuh Su Lang. Di mana meteor itu lewat, semua aturan langit dan bumi terdistorsi dan runtuh. Siapapun di bawah level tak bertuhan yang berani melihat akan terdistorsi dan terbunuh. Bi Yelin, Molu dan kaisar tertinggi Baby Suetian lainnya menatap Su Lang, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat ini, Chang Henzi, hentikan. Sebuah suara manis namun sangat cemas di kejauhan terdengar dari jauh hingga dekat. Bersamaan dengan suara itu, ada juga kekuatan memutar kidu yang sangat kuat dan agung. Yu King, hahaha, apakah kamu ingin menyelamatkan goblin milik Su Lang? Sudah terlambat. Chang Henzi melihat pengunjung itu dengan jelas dan tiba-tiba mencibir. Dan kekuatan memutar 8 salurannya telah mencapai bagian depan Su Lang. Jangan, Yu King berteriak, dia tidak ingin Su Lang mati. Entah karena kemampuan alkimia Su Lang atau alasan lainnya. Namun, dia benar-benar terlambat untuk menghentikan Chang Henzi. Dia menyesal bahwa, meskipun dia telah datang dengan seluruh kekuatannya, jika dia berusaha lebih keras, dia mungkin bisa tiba lebih awal. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Su Lang terlalu buruk. Dunia batin 10 penjuru, dunia yang rusak. Blood Moon Tianming, dari Hao Tian. Kaisar mengubah sensing, dunia sudah mati. Hancurkan belenggu, hancurkan pedang. Su Lang dan Xing Chuanyun menggabungkan sebagian besar kekuatan di tubuh mereka, semuanya bergegas ke pedang Yutian di bawah kematian universal alam semesta. Segera setelah itu, kekuatan memutar liudu, yang sama megahnya dengan lautan bintang, secara langsung menebas kekuatan memutar 8 saluran Chang Henzi dengan makna mendalam untuk mematahkan pedang. Meskipun kekuatan memutar Su Lang seperti kapas versus jarum baja dibandingkan dengan kekuatan memutar badu, tetapi kekuatan memutar Su Lang benar-benar terlalu banyak. Hampir seperti ratusan liudu Godless Grade secara bersamaan mengeluarkan teknik rahasia yang eksplosif, kekuatan memutar konsentrasi penuh. Meskipun kekuatan memutar ini dikonsumsi dengan gila-gilaan, puluhan ribu salinan hanya mengimbangi sedikit kekuatan memutar dari 8 gelombang. Tetapi bagaimanapun juga, itu menyebabkan konsumsi. Dan ini memberi Su Lang kesempatan untuk melawan. Tanpa diduga, aku akan menggunakan muridku secepat ini. Su Lang mundur sambil mendesah. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menggunakannya jika dia tidak menggunakannya. Setelah beberapa menit, dia akan menggunakan wajah orang lain. Faktanya, Su Lang masih memiliki Heart of Devouring Flow untuk digunakan. Tetapi benda itu tidak menyerap cukup energi sekarang, dan butuh waktu kurang dari 2 hari energi matahari untuk membayarnya sepenuhnya. Jika tidak ada cukup fagositosis,
itu tidak akan berhasil. Pada saat itu, Sulang hanya bisa mengekspos kemampuannya untuk menggantikan kematian. Inilah yang tidak ingin dilihat Sulang, dan kekuatan putaran 9 silang Sulinger dapat diregenerasi setelah menggunakannya, dan itu sama sekali tidak berpengaruh. Keluarlah, Linger. Sulang memanggil Sulinger dari alam semesta dantian pada pikiran pertama, Tuan. Sulinger menatap Sulang dengan penuh semangat. Ketika dia menatap Sulang satu sama lain, dia tahu bahwa Sulang akan menggunakan kemampuannya. Bahkan pikirkanlah, Sulinger langsung mendesak kekuatan memutarnya. Jejak kekuatan memutar 9 salib muncul, dengan napas yang menyesakkan, dan terbang menuju Chang Henzi. Apa? Kekuatan memutar Jiudu? Bagaimana ini mungkin? Siapa gadis itu? Dia hanya seorang kuasa sage, dan dia dapat menggunakan kekuatan distorsi Jiudu. Chang Henzi tercengang ketika dia melihat kekuatan memutar Sulinger, matanya hampir jatuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan memutar 8 salib yang dia gunakan hanya digunakan untuk transformasi semua kekuatan kehendaknya sendiri yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dia tidak akan menggunakan gerakan seperti itu beberapa kali dalam hidupnya. Namun, seorang kuasa sage asteris di sisi lain menggunakan kekuatan memutar Jiudu. Ini sebanding dengan seorang manusia yang membunuh seorang kaisar tertinggi dengan satu pukulan. Bukan hanya Chang Henzi saja yang terkejut, tetapi Yu Qing, Biyelin, Mo Lu dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka mengenal Sulinger. Gadis itu adalah Sulinger. Bukankah basis kultivasinya seharusnya menjadi panglima bela diri? Dia tiba-tiba menjadi orang bijak semu dan masih dapat menggunakan kekuatan pelintiran Jiudu. Di bawah dunia, ada hal yang luar biasa seperti itu. Dan tepat ketika semua orang terkejut, antara Sulang dan Chang Henzi, kekuatan pelintiran Liudu yang besar baru saja ditembus oleh kekuatan pelintiran Chang Henzi Badu. Segera setelah itu, kekuatan pelintiran 8 dus yang kuat ini mengenai kekuatan pelintiran Sulinger, dan kemudian, seperti gumpalan asap biru, itu langsung dimusnahkan. Adegan ini secara langsung membuat semua orang kaku dan ekspresi mereka membeku. Kekuatan pelintiran Badu yang sangat mengerikan itu dimusnahkan dengan mudah. Tidak hanya itu, kekuatan pelintiran Jiudu masih hilang, dan kekuatannya seperti bambu yang patah, dan terus membunuh Chang Henzi. Tidak mungkin. Chang Henzi sangat ketakutan dan bahkan merasakan sedikit keputusasaan. Dia hampir mati. Dia dengan kasar memblokir mata lilin 9 yin di depan. Dan tubuhnya meledak terbuka, semua daging, darah, dan energi mengalir langsung ke mata lilin 9 yin. Hanya ada sedikit daging dan darah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Yang menempel pada permukaan cermin yang pecah, meledak dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh semua orang, dan menghilang secara langsung. Milidetik berikutnya, kekuatan memutar Jiudu yang tersisa menghantam mata Zhu Jiuyin. Zhu Jiuyin Ice menggunakan kekuatan terakhir yang ditinggalkan oleh Chang Henzi untuk memadatkan kekuatan puntiran untuk melawan, tetapi efeknya rendah. Kang Dang, terdengar suara gigi yang pecah, diikuti oleh suara kiling yang menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi, Eye of the Nine Yin Candles tidak sepenuhnya hancur. Karena kekuatan distorsi Jiudu yang tersisa terlalu sedikit dan terlalu sedikit, ia langsung dikonsumsi. Melihat hal ini, Eye of the Nine Yin Candles terkejut dan segera melarikan diri ke kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Mata kecil, Su Feng berpikir, klon Xing Chuan Yun He dikirim langsung ke arah pelarian Eye of Jiu Yin, mencegatnya. Segera setelah itu, keduanya bekerja sama, langsung menjebak Eye of Nine Yin yang rusak dan terluka parah. Aku tidak akan pernah menyerah. Melihat bahwa dia terjebak, roh Eye of the Nine Yin Candles tiba-tiba putus asa. Namun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memohon belas kasihan Sulang. Dia melewati banyak kali reinkarnasi, dan digunakan oleh Chang Hengzi Chang Heng Eve, dan tidak pernah jatuh ke tangan orang lain. Lahir di istana Chang Hen, dia akan selalu menjadi senjata istana Chang Hen, dan dia tidak akan pernah menyerah. Haha, tidak jarang aku menyerah. Sulang tersenyum meremehkan, aku akan membunuhmu, dan kemudian memurnikan mata lilin 9 yin lainnya. Aku ingin memurnikan mata lilin 9 yin lainnya, mimpi. Kiling meraung dengan panik, aku unik, sama sekali tidak mungkin memiliki lilin kedua dengan mata 9 yin. Katak di dasar sumur, Sulang menggelengkan kepalanya pelan, mengulurkan tangannya untuk memegang erat mata lilin 9 yin yang pecah, dan mengendalikannya sepenuhnya.
Segera setelah itu, mulai dekomposisi satu klik. Ada seringai di sudut mulut Sulang. Wow, kekuatan misterius turun ke tubuh mata Jiuyin. Segera setelah itu, bagian dari prajurit tak bertuhan Liu Du ini, yang telah mewarisi reinkarnasi berkali-kali, hancur berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi semburan, menggali ke lengan panjang Sulang. Ding, dekomposisi berhasil, Anda akan mendapatkan jiwa kaisar tertinggi asterisk 10.000, mata 9 yin lilin asterisk 1, kelopak mata 9 yin lilin asterisk 1, kelopak mata malam 9 yin lilin asterisk 1, air mata 9 yin lilin asterisk 1000, sisik lilin 9 yin asterisk 100.000. Disertai dengan perintah sistem, sejumlah besar material tak bertuhan muncul di ruang penyimpanan Sulang. Sebaliknya, material tingkat kaisar sangat langka, karena tidak banyak material tingkat kaisar yang memenuhi syarat untuk disempurnakan menjadi prajurit tak bertuhan Liu Du. Haha, 10.000 jiwa penuh kaisar tertinggi. Jumlah yang mengerikan, jika aku mengandalkan diriku sendiri untuk membunuh, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Tidak apa-apa sekarang, jumlahnya 10.000. Beberapa evolusi senjata berikutnya tidak perlu mengkhawatirkan jiwa kaisar tertinggi. Benar sekali, kudengar Yuan King berkata bahwa lilin prajurit tak bertuhan Liu Du, 9 mata yin dapat mengamati pergerakan hebat dalam jarak 1 miliar tahun cahaya vertikal dan horizontal. 1 miliar tahun cahaya, ini adalah cakupan seluruh pengasingan, setara dengan area luas lautan bintang. Jika aku menyempurnakannya, dan jika ada pergerakan besar di tempat lain yang tidak ku ketahui, aku dapat mengamatinya dengan mata lilin 9 yin. Petik 2 petik 2. Sulang melihat bahan-bahan di ruang penyimpanan, dan pikirannya penuh dengan pikiran, dan dia dengan cepat memutuskan untuk menyempurnakan 9 mata yin. Tentu saja, dia tidak bermaksud untuk menyempurnakannya sekarang. Bi Yelin, kamu baik-baik saja. Su Feng mengambil avatar Xing Chuan Yun He, memegang sulinger, dan terbang ke sisi Bi Yelin. Untuk membantunya, Bi Yelin menggunakan teknik rahasia melukai diri sendiri dari klan Qilin mereka, dan kerugiannya tidak boleh kecil. Tidak ada yang serius. Aku akan segera pulih. Bi Yelin menggelengkan kepalanya, tetapi menyentuh gigi Tianlin dengan sedih. Kamu bisa minum pil ini dan meminumnya, dan tanyakan padaku apakah itu tidak cukup. Sulang tersenyum, mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dari ruang penyimpanan dan menyerahkannya kepada Bi Yelin. Baiklah, Bi Yelin tidak menolak, tetapi menerimanya dengan senang hati. Jika senjatamu perlu diperbaiki, kamu dapat menyiapkan cukup banyak bahan. Aku akan membantumu memperbaikinya, atau bahkan mempromosikannya. Tentu saja, jika kamu ingin maju, kamu membutuhkan lebih banyak bahan. Sulang melirik Tianlin Fang yang rusak dan berkata kepada Bi Yelin. Bagus, aku telah menyiapkan bahan-bahannya, jadi aku akan meminta rekan Sudao untuk memperbaiki senjatanya. Bi Yelin mengangguk, meskipun dia juga bisa memperbaiki senjatanya sendiri, itu akan memakan waktu terlalu lama. Keduanya telah selesai berbicara. Tatapan mata jatuh pada tubuh Yu Qing secara bersamaan. Rekan Sulang, Yu Qing terbang ke sisi Sulang, dengan sedikit kekhawatiran dan keterkejutan masih tersisa di wajahnya. Kekhawatiran secara alami mengkhawatirkan Sulang. Keterkejutan itu secara alami karena Sulinger benar-benar memadatkan kekuatan distorsi Jiudu. Terima kasih telah membantuku tadi. Sulang tersenyum sedikit dan berterima kasih kepada Yu Qing. Dapat dilihat bahwa Yu Qing telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Chang Henzi sebelumnya, dan juga menggunakan prajurit tak bertuhan Qidu. Itu adalah prajurit tak bertuhan Qidu yang asli, pedang panjang ungu emas, yang dipegang Yu Qing. Sulang menatap pedang panjang ungu emas itu dengan cahaya sekelilingnya, dan mengenali namanya melalui kemampuan pengenalan senjata. Pedang ini disebut pedang Ziking Xuantian, dan kekuatannya sangat mengerikan. Aku tidak membantu sebelumnya dan menempatkanmu dalam situasi yang berbahaya. Yu Qing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, untungnya, kamu baik-baik saja, kalau tidak aku tidak bisa menjelaskannya kepada Tuan. Oh, Tuanmu menyuruhmu datang kepadaku. Ekspresi Sulang berubah, mengapa dia membiarkanmu datang kepadaku? Itu karena dia tahu bahwa Chang Henzi akan menghantam langit darah biru. Yu Qing ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, dia tidak ingin para kaisar tertinggi tingkat tinggi dari tanah pengasingan saling bergandengan tangan sebelum perang reinkarnasi, aku tahu pikirannya. Dia juga akan membuat era reinkarnasi ini berhasil mengarah ke peti mati 9 naga.
Sulang mengangguk dan langsung bertanya, namun, bagaimana dia tahu bahwa Chang Henzi menghantam langit darah biru? Guru juga memiliki prajurit tak bertuhan Liudu lainnya, bernama Papan Catur Suanji. Prajurit tak bertuhan ini dapat menyelidiki seluruh tempat pengasingan seperti mata lilin 9 yin, tetapi bentuknya berbeda, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Yuking hanya memberitahu Sulang tentang papan catur misterius itu. Apa, sungguh keberanian yang luar biasa untuk mengamati semua pemain kuat di dunia dengan papan catur dan mengubahnya menjadi titik-titik merah yang tergantung di papan catur. Sulang mendengar penjelasan Yuking, dan tiba-tiba dia terkejut. Zhan Taiking layak menjadi pemimpin pengasingan terkuat, dan dia memiliki harta yang begitu kuat. Untungnya, seniman bela diri yang diwakili oleh titik merah tidak dapat diamati secara langsung di papan catur Suanji, dan bahkan tidak ada gambar yang terlihat. Zhan Taiking hanya dapat menyimpulkan sendiri dan mencari tahu siapa yang diwakili oleh titik merah tertentu. Kalau tidak, berbagai rahasia Sulang mungkin tidak akan tersimpan. Guru juga merupakan pilihan terakhir. Dia mengamati dunia dengan papan catur misterius untuk menentukan gerakan yang kuat, agar tidak menimbulkan pertempuran besar. Yuking tersenyum, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, tidak peduli seberapa sah alasannya, memata-matai secara diam-diam adalah sesuatu yang salah. Baiklah, aku tahu, Sulang mengangguk dan berkata, tetapi sekarang perang telah berakhir, dan Chang Henzi sedang sekarat dan melarikan diri, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kembalilah dan laporkan dengan jujur. Yuking tersenyum pahit, kali ini aku sepenuhnya bertanggung jawab atas kebencian yang telah lama ada pada putraku. Taois Sulang dan Bisuetian sama sekali tidak bisa disalahkan. Guru tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Gurumu masuk akal. Sulang tersenyum, kalau begitu, aku akan pergi mundur sekarang, dan kamu harus melapor kembali ke Istana 9 King tertinggi. Apa, aku masih punya pil yang ingin aku undang ke Taois Sulang untuk disempurnakan. Yuking tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan mengirimkan berita itu kembali ke laporan. Memurnikan pil, oke, tidak masalah. Sulang mengangguk dan menatap Biyelin lagi, saya akan membawa Yuking untuk memurnikan pil. Saya akan menyusahkanmu untuk membersihkan kekacauan ini. Yah, seharusnya begitu. Biyelin tentu saja tidak keberatan, dan menyaksikan Sulang menggendong Sulinger dan terbang menuju penduduk Bisuetian bersama Yuking. Berkat usaha Molu dan monster Jade Bloodhaven yang tak terhitung jumlahnya, situs tempat tinggal Jade Bloodhaven telah terangkat lagi saat ini, hampir dikembalikan ke keadaan semula. Sulang membawa Sulinger dan Yuking langsung ke gedung terapung tempat dia tinggal sebelumnya. Ayo, Linger, biarkan aku memeriksanya untukmu terlebih dahulu. Jatuh ke aula, Sulang menutupi roh surgawi Sulinger dengan tangannya. Sulinger segera melepaskan semua tindakan pencegahan dan membiarkan Sulang menjelajahi tubuhnya. Kekuatan roh Sulang memasuki tubuhnya, dan segera menemukan hantu gadis yang dipadatkan oleh kekuatan memutar. Menggunakan jejak kekuatan memutar Nine Crossing itu, hantu gadis itu tiba-tiba menjadi kabur, seperti mosaik dangkal. Itu kabur lagi. Baiklah, aku akan memecahkan kodenya untukmu lagi. Sulang mengangkat alisnya dan langsung mulai menanamkan keterampilan kultivasi ke Sulinger. Bagaimanapun, basis kultivasi ini akan ditelan oleh hantu gadis itu, dan alam Sulinger tidak akan naik seperti roket. Oleh karena itu, tidak masalah jika Yuking ada di dekatnya. Cepat, Sulang menanamkan pada Sulinger tingkat kultivasi yang hampir tidak bertuhan, sehingga gadis di tubuhnya menjadi jelas lagi. Hehe, akan tersedia lagi lain kali. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia menepuk kepala Sulinger. Selanjutnya, aku akan membuat alkimia. Itu akan memakan waktu. Linger, kamu bisa mengajak Nona Yuking bermain. Tuan, Sulinger menarik pakaian Sulang dan bersikap seperti bayi. Mengapa kamu tidak membawa Yuking Guliang ke alam semesta kehidupan bersamaku? Kami ingin bermain mahjong gelombang. Baiklah, Sulang setuju tanpa bisa dihindari. Ketika Yuking mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia juga akan mengatakan sekarang, aku ingin melihat alkimia Sulang dan mempelajarinya. Tetapi karena Sulinger telah menawarkan undangan, dan Sulang telah setuju, dia hanya bisa pergi ke alam semesta kehidupan Sulang kemudian. Sulang membuka alam semesta kehidupan dan membawa Sulinger dan Yuking ke alam semesta dantian bersama-sama. Meskipun Yuking adalah kaisar tertinggi 4 persilangan,
Namun, alam semesta dan Tian Sulang sangat stabil, dan tidak ada masalah untuk menampungnya. Selesaikan semuanya. Sulang mengeluarkan istana kaisar pengejar jiwa dan memasuki ruangan yang sunyi. Selanjutnya, memperbaiki mata lilin 9 yin. Sulang mengeluarkan sejumlah besar bahan dari ruang penyimpanan dan memenuhi seluruh ruangan yang sunyi. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh Chang Hensi. Kalau tidak, kaisar tertinggi Liudu pasti bisa memberiku banyak kekayaan. Mungkin, itu cukup bagiku untuk meningkatkan fungsi sistem, ditambah evolusi untuk memperkuat senjata. Dengan sedikit penyesalan, Sulang mulai memilah bahan-bahan di depannya. 10.000 salinan jiwa kaisar tertinggi dibagi menjadi 2 terlebih dahulu dan dicadangkan untuk senjata seperti pedang Yutian evolusi. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membutuhkan 10.000 salinan jiwa kaisar tertinggi untuk memurnikan mata lilin 9 yin. Dia pikir itu terlalu banyak untuk meninggalkan 5.000 salinan. Lagi pula, ketika Xiao You berevolusi menjadi prajurit tanpa Dewa Sidu, dia hanya mengonsumsi 200 bagian jiwa kaisar tertinggi. Xiao You adalah binatang pemakan emas super yang memakan material, dan memiliki lebih banyak material daripada senjata lain dengan level yang sama. Selain jiwa kaisar tertinggi, dan banyak material seperti air mata lilin 9 yin, Sulang juga membagi beberapa di antaranya. Bagaimanapun, jika level produk yang dimurnikan tidak cukup tinggi, evolusi material yang tersisa adalah sama. Yah, jika aku menjadi lebih kaya, aku tidak perlu terlalu berhati-hati. Akhirnya memilih material, Sulang menghela nafas, dan mengeluarkan perintah, sistem, gunakan material yang ditentukan untuk memurnikan mata 9 yin. Ding, pemurnian berhasil, kamu akan mendapatkan prajurit tanpa Dewa 6 salib, mata lilin 9 yin. Saat itu, sebuah mangkuk hitam muncul di tangan Sulang entah dari mana. Ini sudah disempurnakan, haha. Ini masih prajurit tak bertuhan Liudu. Dan kualitasnya tampaknya jauh lebih tinggi daripada sebelum dibongkar, mencapai batas senjata Liudu. Sulang dengan senang hati meletakkan mata lilin 9 yin di depan matanya, tetapi melihat ada genangan air di dalamnya, dan permukaan airnya menggantung putih, dan tidak ada yang bisa dilihat. Di mana rohnya? Keluar. Sulang mengetuk tepi mangkuk hitam itu dengan tangannya. Tuan rumah, diiringi suara gadis yang lembut dan polos. Seekor naga kecil menerobos air dari mangkuk, terbang keluar, dan mengitari Sulang dengan penuh kasih sayang. Naga kecil ini memiliki warna tulang yang dingin, dan kepala, punggung, dan ekornya ditutupi dengan rambut putih panjang. Kedua matanya sangat mencolok, penampilannya seperti lilin 9 yin. Lilin 9 yin adalah kategori teratas dari semua ras naga, melampaui naga seperti Bingyi, Yinglong, dan naga emas bercakar 5. Ketika matanya terbuka, malam berubah menjadi siang, ketika matanya tertutup, siang berubah menjadi malam, kekuatannya sangat mengerikan. Karena kamu adalah klan naga, aku akan menamaimu Aoyu. Sulang menggoda Jiu Yin Qiling di tangannya dan memberinya nama. Aoyu, terima kasih kepada guru karena telah memberi nama. Xiaolong Aoyu menunjukkan rasa terima kasihnya, membungkuk untuk memberi hormat kepada Sulang. Oke, kamu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ikuti saja gambar ini. Sulang berpikir, dan seorang gadis naga kecil berambut putih yang lucu muncul di hadapannya. Ini berdasarkan metamorfosisnya berdasarkan karakter. Dalam permainan terakhir Blue Star Kings 2000 tahun yang lalu, karakter itu disebut Yaomid the Deer. Ya, Tuan, Aoyu segera mulai berubah dan akhirnya menjadi gambar yang disiapkan Sulang untuknya. Ya, sangat imut. Sulang melihat ke atas dan ke bawah Aoyu dan tersenyum sangat puas. Aoyu sangat senang melihat tuannya, dan tertawa sendiri. Aoyu, Sulang bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu mengamati peristiwa yang berjarak 1 miliar tahun cahaya? Ya, Tuan, semakin dekat kamu, semakin jelas Aoyu dapat melihat, dan kamu dapat melihatnya secara langsung. Jika terlalu jauh, kamu tidak akan dapat melihat dengan jelas, dan gambar yang kamu lihat adalah apa yang terjadi sebelumnya, bukan apa yang terjadi sekarang. Selain itu, jika target yang diamati memiliki metode penyembunyian skala besar yang kuat, itu mungkin tidak terlihat. Petik 2. Petik 2. Aoyu sangat patuh dan menjelaskan kemampuannya dengan jelas. Itu saja. Sulang mengangguk sambil tersenyum, lalu bertanya, lalu sekarang, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di tempat pengasingan? Baiklah. Aoyu menatap Sulang,
tolong tanamkan energi ke Aoyu, biarkan Aoyu melihatnya. Oke, tidak masalah. Sulang mengangguk, dan segera menuangkan banyak energi ke tubuh Aoyu. Energi-energi ini memasuki mangkuk hitam, seperti ditelan oleh lubang hitam, menghilang sepenuhnya. Secara bertahap, permukaan air yang tenang di mangkuk hitam tidak lagi menjadi sepotong goncangan putih, tetapi pemandangan baru muncul. Itu adalah tanah yang terbentuk dari loess, dengan gunung-gunung kuning gundul, jurang, dan dataran di mana-mana, hampir tidak ada tanaman yang terlihat. Dan di tanah ini, ada pertempuran besar. Satu persatu, para biksu terkemuka dengan kepala botak cerah dan wajah serius, mengenakan jubah dan jubah Buddha merah dan kuning, tergantung di langit. Puluhan juta mil di dekat setiap biksu terkemuka adalah cahaya Buddha yang terang. Tempat di mana cahaya Buddha bersinar adalah cahaya Buddha. Semua makhluk hidup diselamatkan dan menjadi penganut yang taat. Namun, para biksu terkemuka dan orang-orang berbudi luhur itu sedang mengalami pertempuran yang mengerikan, dan sudah terlambat untuk melindungi para pengikutnya. Di medan perang yang tak bertuhan, energi yang mengerikan menyapu kemana-mana, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbang menjadi abu dan musnah. Bahkan, beberapa biksu dengan basis kultivasi yang lebih lemah juga jatuh satu demi satu. Kelompok sinar terang meledak, meninggalkan banyak relik yang bersinar tembus pandang. Beberapa relik ini menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang, sementara yang lain hancur lagi dan jatuh sepenuhnya. Mari kita lihat objek para biksu agung yang bertarung. Itu ternyata adalah seorang biksu botak, tetapi dia mengenakan jubah hitam dan putih, wajahnya tampan dan jahat, dan kultivasinya sangat mengerikan. Semburan kesuraman terpancar dari tubuhnya, dan semua makhluk yang terkena radiasi berubah menjadi roh jahat berdarah. Bahkan biksu terkemuka yang bertarung melawannya akan berasimilasi menjadi biksu jahat yang merosot jika dia tidak berhati-hati. Ini adalah pertempuran tingkat Liudu. Para biksu agung dan orang-orang berbudi luhur ini bukan dari kuil Leiyin. Latihan mereka sebenarnya sangat mirip dengan Ningguang 10,000 Realms milikku, yang didominasi oleh Radiation Avenue. Bahkan kekuatan memutarbalikkan sebagian besar adalah memutarbalikkan dan memancarkan jalan dan jalan reguler tambahan, membentuk cahaya Buddha yang menakutkan. Orang yang mengenakan jubah hitam dan putih bahkan lebih menakutkan. Hanya untuk saat ini, dia sedikit lebih kuat daripada Chang Henzi yang belum menggunakan kartu hall-nya. Aku tidak tahu, apa asal-usul biksu yang mengenakan jubah hitam dan putih ini. Sulang diam-diam mengamati pertempuran ini, menganalisis tingkat kekuatan dan teknik di dalamnya. Pada saat yang sama, di Istana 9 Tertinggi King, Zhan Taiqing juga memperhatikan pertempuran ini. Di papan catur, di ujung barat, titik-titik cahaya merah terus menari-nari, mengepung titik merah tua. Setidaknya ada 15 tingkat tanpa dewa yang berpartisipasi dalam perang, di antaranya ada banyak yang kuat di tingkat 4 dan 5. Fondasi kuil Leiyin jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Mereka penganut agama Buddha pandai memperpanjang rentang hidup dan mewariskannya ke dunia. Ada begitu banyak monster tua yang tersisa. Namun, siapa titik cahaya merah tua yang tiba-tiba muncul? Dari mana asalnya? Mengapa itu menyebabkan kuil Leiyin tercekik? Hah, apakah ada dewa yang jatuh? Tidak, aku harus mengirim seseorang untuk melihatnya. Petik 2 petik 2. Zhan Taiqing melihat hilangnya titik merah di medan perang di barat, dan tiba-tiba tampak terkejut, dan segera mengirim klon dan saudara muda untuk memeriksanya. Kaki depan Chang Henzi menyerang Bisuetian dan dipukuli hingga hampir mati. Pertempuran mengerikan semacam ini terjadi lagi di wilayah barat yang ekstrim dengan posisi yang tidak menguntungkan. Benar-benar menegangkan, jika ini terus berlanjut, bisakah era reinkarnasi ini berakhir dengan kematian 9 naga? Sambil mendesah, Zhan Taiqing mengeluarkan pil yang dibuat oleh Sulang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sangat berharga. Penduduk Bisuetian, melalui mata lilin 9 yin, Sulang terus mengamati pertempuran antara Buddha yang saleh dan yang jahat di wilayah barat. Dalam pertempuran yang tidak bertuhan, biasanya ada perbedaan antara hidup dan mati hanya dalam beberapa tarikan napas. Namun, Buddha yang saleh dan Buddha yang jahat itu telah bertarung untuk waktu yang sangat lama. Tanah loess di sekitarnya dihancurkan menjadi lubang yang dalam, tidak kalah dengan jejak pertempuran yang ditinggalkan oleh pertempuran awal antara Sulang dan Jing Yuanbai. Namun, Buddha yang jahat masih menang tipis. Tidak hanya memusnahkan Buddha ortodoks tingkat yang hampir tidak bertuhan,
tetapi juga Buddha ortodoks tingkat yang tidak bertuhan. Ini, apakah kau ingin campur tangan? Su Lang mengerutkan kening. Bagaimanapun, tempat pengasingan adalah untuk menyimpan kekuatan dan menunggu pertempuran reinkarnasi. Dan dia juga sangat tertarik pada para biksu itu, dan ingin melihat apakah itu sama dengan kesannya. Memikirkan hal ini, Su Lang akan segera mengirim klon. Ini adalah manfaat lain dari mata 9 lilin yin. Bagi Su Lang, dengan kemampuan mengirim klon, ia dapat langsung melintasi jarak 5 atau 6 miliar tahun cahaya untuk mengirim klon ke tempat pengamatan. Di masa lalu, Su Lang tidak dapat melakukan ini, jadi ia harus mengirim klon satu persatu dan mengembangkan peta pengiriman satu demi satu. Perbatasan paling barat dari tanah pengasingan. Ledakan-ledakan-ledakan. Seorang Buddha yang bersinar mengayunkan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya, membentuk banyak kekuatan magis, dan meledak ke arah biksu yang mengenakan jubah hitam dan putih. Dunia dipenuhi dengan kekuatan memutar yang mengerikan. Hati, aku menyarankanmu untuk segera meletakkan pisau jagal. Suara biksu yang kuat di puncak liudu seperti Hong Zong, seolah-olah membuat orang terbangun. Mengenakan jubah merah dan putih, orang ini adalah kepala biara kuil Leiyin saat ini, bukan Master Hai. Dia yang menjadi hati yang benar, secara alami adalah biksu tampan dengan wajah jahat dalam jubah hitam dan putih. Haha, kalian yang disebut Buddha ortodoks hanyalah anjing pelacak yang membantu pelaku kejahatan. Hatiku lurus, aku lebih baik memutarbalikkan diriku dan jatuh ke jalan yang jahat, dan tidak pernah bergaul dengan kalian orang-orang munafik. Biksu Xinzeng sama sekali tidak tergerak oleh bujukan Master Wu Hai, sebaliknya dia menunjukkan penghinaan dan mencibir dengan keras. Hati, kami di kuil Leiyin telah mengumpulkan semua sumber daya untuk membantu Anda dalam latihan Anda. Mungkinkah hasilnya seperti itu? Biksu tua lainnya dengan janggut, wajah keriput, dan tanpa polesan di kepalanya yang botak berteriak dengan sepenuh hati. Bantu aku berlatih. Kentut, kau hanya ingin menggunakanku sebagai alat untuk menjelajahi peti mati Kowloon, menjelajahi yang tak diketahui, dan menjelajahi rahasia utama pengasingan. Aku sudah sepenuhnya menyadari bahwa tempat pengasingan berhubungan dengan level teratas permainan di dunia tanpa batas. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Wajah depan hati terdistorsi, dan mata penuh dengan rasa sakit. Dia menghadapi para guru yang mengajarinya untuk membesarkannya, tetapi dia tiba-tiba tahu suatu hari bahwa para guru ini memiliki motif tersembunyi. Para guru ini, dan bahkan seluruh kuil Leiyin, telah lama menjadi tentakel dari keberadaan yang menakutkan yang telah menyerbu alam tak terbatas. Mereka ingin menjelajahi rahasia utama pengasingan. Dan Xinzeng adalah seorang jenius Buddha yang telah bereinkarnasi dalam ratusan kali reinkarnasi dan telah mengumpulkan kebijaksanaan Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, setiap kali dia bereinkarnasi, dia akan memulihkan hatinya yang polos dan kehilangan semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan cara ini dia dapat mempertahankan pikiran Buddha yang paling transparan dan murni. Justru pikiran Buddha seperti inilah yang memungkinkannya untuk berkultivasi menjadi keberadaan Kidu yang tak bertuhan yang sangat dekat di zaman reinkarnasi ini hanya dalam 1 miliar tahun. Setelah melihat wajah asli kuil Leiyin, Xinzeng tidak ingin menjadi tentakel tangan hitam, jadi dia memutarbalikkan dirinya dan menjadi seperti sekarang. Kemudian, dia mencuri pembakar dupa prajurit liudu yang tak bertuhan dari kuil Leiyin, bersiap untuk melarikan diri ke dalam pergolakan waktu barat dan mengakhiri dirinya sendiri. Namun dalam perjalanan, dia dihentikan oleh orang-orang kuat yang dikirim oleh kuil Leiyin, dan pertempuran pun dimulai. Hati itu benar, kesia-siaan perlawanan hanya akan menyebabkan lebih banyak tragedi. Master Wu Hai menghela napas, demi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang tak terbatas, kembalilah. Go Fly Champer, keluar. Hati itu berteriak keras, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Kalau begitu, tekan dia. Master Wu Hai menarik napas dalam-dalam, sekali lagi menggunakan kekuatan supernatural Buddhisme yang mengerikan untuk membunuh hati itu. Kekuatan kuil Leiyin lainnya secara alami juga mulai bersama, menggunakan kekuatan magis khusus untuk terhubung satu sama lain, dan melakukan serangan yang lebih kuat. Dan sekarang, dua aura tingkat Dewa Liudu yang kuat turun dari langit, langsung ke kelompok pertempuran. Semuanya, tolong berhenti sebentar. Orang di sini adalah Su Lang dan avatar Xing Chuanyunnya, karena avatar menelan belum berakhir, jadi mereka semua adalah tingkat Dewa Liudu. Adapun Master Wu Hai dan Biksu Xinzeng,
melihat bahwa dua kekuatan tingkat Liudu tiba-tiba datang, pupil mereka tiba-tiba menyusut dan berhenti. Siapa ini? Jelas mereka adalah dua kaisar tertinggi tingkat Liudu, tetapi mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Senjata di tangan mereka sangat kuat, pedang tanpa dewa tingkat Liudu, dan naga Niu Yuxi tingkat Wudu. Aku belum pernah melihatnya. Mungkinkah mereka adalah monster tua dari era reinkarnasi terakhir yang terbangun dari sungai waktu yang panjang? Namun, catatan kuil Leiyin kita yang bertaruh pada era reinkarnasi dan bahkan era reinkarnasi kuno sangat jelas. Tidak ada senjata sekuat itu. Mungkinkah mereka tidak mungkin datang dari alam semesta yang tak terbatas? Petik 2 petik 2. Satu persatu, Kaisar tertinggi dan Kaisar tertinggi Zun Zengfo memandang Sulang dan avatarnya, matanya berkedip dan hatinya penuh dengan pikiran. Siapa mereka berdua? Mengapa aku harus tiba-tiba campur tangan dalam pertarunganku dengan kuil Leiyin? Biksu Xinzeng juga sedikit mengernyit, bertanya-tanya dari mana Sulang dan klonnya berasal. Saat ini, semua orang sudah berhenti, lumayan bagus, lumayan. Melihat Xinzeng dan Master Wu Hai berhenti, Sulang tiba-tiba tersenyum puas. Berani bertanya siapa nama kedua pendonor itu dan apa tujuan datang ke sini. Master Wu Hai menarik napas dalam-dalam dan bertanya, suaranya nyaring seperti raungan Hong Song. Masalah ini pun muncul, mata semua orang tertuju pada Sulang dan kloningannya. Dengan nama Sulang, ini kloninganku, tanpa nama. Sulang tersenyum, dan mengakui identitas Xing Chuanyun sebagai kloningan. Lagi pula, dia pernah menggunakan kloningannya untuk menghadapi Chang Henzi sebelumnya, tetapi terlihat oleh monster Bi Yelin, Yu Qing, dan Bi Suetian. Masalah ini cepat atau lambat akan diumumkan. Jadi lebih baik mengakuinya saja. Namun dia mengakuinya, tetapi Wu Hai dan biksu lainnya tidak mempercayainya. Kloningan, bagaimana mungkin? Pendonornya bercanda. Ya, pendonornya sendiri adalah Liudu Godless Great. Mungkinkah cloning Liudu Godless Great dapat dipadatkan? Petik 2 petik 2. Mage Wu Hai dan biksu lainnya saling memandang, dengan tegas tidak percaya bahwa kaisar tertinggi Liudu dapat memadatkan klon yang tidak kalah dengan dewa. Belum lagi kaisar tertinggi, bahkan pada tingkat yang lebih lemah, situasi seperti itu hampir tidak akan pernah terjadi. Biksu Xinzeng juga tidak mempercayai ini. Jika pihak lain benar-benar dapat memadatkan avatar tingkat Liudu, lalu di mana mereka meletakkan wajah seniman bela diri dengan tingkat yang sama? Aku tidak berbohong, lupakan saja jika kau tidak percaya. Sulang tersenyum tipis, dia juga tahu kalau kloningannya begitu kuat hingga agak aneh. Lalu, apa tujuan pendonor Sulang? Mage Wu Hai saling melirik dengan rekan-rekannya di sekitarnya, dan menatap Sulang dengan serius. Ada dua Liudu Godless Great di pihak Sulang. Pihak saya sendiri dan Xinzeng berada di satu pihak, 6 penyeberangan tanpa dewa, tidak peduli pihak mana yang diikuti Sulang, dia dapat mengalahkan pihak lain. Tidak, itu seharusnya dapat langsung mencambuk pihak lain. Apa tujuan saya? Itu saja, saya tamu di Biksu Etian, dan saya melihat kalian bertarung, jadi saya akan datang dan melihatnya. Kalian berdua mempraktikkan agama Buddha, mengapa kalian tidak bisa duduk dan membicarakannya? Sulang masih tersenyum, bahkan jika kalian tidak setuju, kalian dapat menunggu sampai perang reinkarnasi. Pernyataan ini keluar, Master Wu Hai dan yang lainnya, bersama dengan Biksu Xinzeng, terkejut. Apa, menjadi tamu di Biksu Etian, tetapi melihat perkelahian di sini? Ya Tuhan, langit darah giok berada di ujung selatan, dan di sini adalah ujung barat, jarak antara keduanya lebih dari 600 juta tahun cahaya, apakah ini bisa dilihat? Namun, keterkejutan adalah keterkejutan. Dengan fakta di depan mereka, mereka juga tahu bahwa Sulang benar-benar telah melihatnya. Dan saya tidak hanya melihatnya, tetapi juga langsung mengirimkannya untuk membujuk saya untuk bertarung. Tianle, taktik menantang surga macam apa yang dimiliki pendonor Sulang ini? Apakah itu tong mata langit dan tong kaki Buddha yang legendaris? Anda dapat melihat tempat manapun yang Anda lihat dan pergi ke tempat yang Anda inginkan. Namun, kekuatan supernatural semacam itu hanya dapat dikuasai oleh Buddha sejati. Dan alam apakah Buddha itu? Itu adalah alam primordial yang sebenarnya. Bisakah dermawan Sulang ini menguasai metode alam primordial? Ada banyak pikiran di benak Master Wu Hai dan Biksu Xinzeng, dan pandangan mereka ke arah Sulang menjadi lebih serius. Aku bilang, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa?
Aku di sini untuk berdamai dan semuanya sudah lama, kau masih tidak bisa bertengkar, katakan saja sesuatu. Melihat bahwa penyihir Wuhai dan Biksu Xin Zeng tidak berbicara, Sulang mengangkat alisnya dan bertanya. Ini, hatiku benar, mari kita berhenti di sini hari ini. Tapi kau tidak bisa duduk dalam arus waktu yang bergejolak. Penyihir Wuhai menatap Sulang dalam-dalam, lalu berbalik untuk melihat Biksu Xin Zeng, dengan nada tegas. Alasan mengapa dia menyerah untuk terus melakukannya adalah karena takut pada Sulang. Bagaimanapun, Sulang telah mengatakan niatnya, jika dia tidak memberi muka kepada Tuan Wuhai, aku khawatir dia akan dihajar. Sekelompok orang munafik, Wuhai, kau tidak bisa mengendalikanku. Aku tidak hanya akan duduk dan berubah, tetapi juga membawa pembakar dupa Daramura ke dalam arus waktu yang bergejolak, sehingga kau tidak akan pernah menemukannya. Biksu Xin Zeng berbeda dari Tuan Wuhai. Meskipun dia juga takut pada Sulang, dia tidak takut mati di tangan Sulang. Yang dia takutkan adalah pembakar dupa Daraming jatuh ke tangan Master Wuhai. Prajurit tak bertuhan, pembakar dupa Daraming, memainkan peran yang sangat penting dalam penjelajahan rahasia terakhir pengasingan. Namun, kata-kata Biksu Xin Zeng mengejutkan Sulang. Dia tumbuh begitu besar, itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria kuat yang ingin bunuh diri, dan dia juga seorang kaisar tertinggi 6 persimpangan. Master, apa yang tidak bisa kamu pikirkan? Atau, apa rahasiamu? Tidak masalah, aku bisa membantumu, aku orang yang sangat serba bisa, mungkin aku akan membantumu memecahkan masalah. Setelah beberapa saat terkejut, Sulang masih tersenyum sedikit dan membujuknya untuk bersikap jujur. Sekarang kekuatan level Liudu sangat langka di tanah pengasingan, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu mati? Bantu aku memecahkan masalah. Oke, ada dua cara untuk memecahkan masalah yang aku hadapi sekarang. Biksu Xin Zeng tersenyum dingin, cara pertama adalah membantuku membunuh Master Wuhai dan yang lainnya, dan cara kedua adalah membunuhku dan menghancurkan pembakar dupa Daraming. Pernyataan ini keluar, ekspresi Master Wuhai dan yang lainnya berubah drastis. Mereka sangat tidak ingin Sulang bergerak, tetapi sekarang Xin Zeng benar-benar mengambil inisiatif untuk membiarkan Sulang bergerak. Alasannya, aku ingin tahu mengapa. Sebenarnya aku sangat tertarik dengan ajaran Buddhamu. Kalian adalah penganut Buddha yang telah terbang dari alam tanpa batas, saya sungguh ingin bertanya, apakah di gerbang-gerbang Buddha di alam tanpa batas ada kekuatan-kekuatan seperti Amitabha, Tathagata Buddha, Guanxin Bodhisattva, Sitigarbha Bodhisattva, dan sebagainya. Sulang tersenyum tipis, sepasang mata penasaran menyapu Xin Zeng dan Master Wuhai. Amitabha, Buddha Tathagata, Bodhisattva, kau benar-benar tahu gelar-gelar ini, siapa kau? Mungkinkah kau adalah kekuatan besar yang mengalir ke sini dari benua tertentu di dunia tanpa batas? Apakah kau jatuh ke sini dari benua Giok Surgawi, benua Tianxiao, atau benua Tianmi? Setelah mendengar kata-kata Sulang, Master Wuhai terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Gelar-gelar itu sangat kuno, dan untuk beberapa alasan, gelar-gelar ini tidak boleh disebutkan. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang mengingatnya. Bahkan dalam agama Buddha, hanya sedikit orang yang tahu gelar-gelar ini. Namun, pada saat ini, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seseorang di luar agama Buddha mengucapkan gelar-gelar terhormat ini. Di sisi lain, Sulang juga terkejut, meskipun dia telah berspekulasi dalam hal ini sebelumnya. Tetapi mendapatkan jawaban yang tepat dari Master Wuhai benar-benar mengejutkan. Para Buddha dan Bodhisattva yang dikenal dalam mitos dan legenda itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh di dunia tanpa batas. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh lainnya? Maaf, saya tidak datang dari Infinity. Baru saja datang ke sini dari medan bintang terpencil di alam semesta yang tak terbatas. Sulang bertanya dengan mata berbinar, selain itu, saya ingin bertanya lagi, apakah Anda tahu Buddha Sakyamuni, Buddha kuno yang membakar lentera, yang melawan dan mengalahkan Buddha dan Kaisar Giok, Ibu Suri, Erlang Sen? Satu persatu, nama-nama itu keluar dari mulut Sulang, dan Master Wuhai tercengang. Dia telah mendengar beberapa nama yang dikatakan Sulang tentang agama Buddha, dan dia belum pernah mendengar beberapa di antaranya. Mengenai hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan agama Buddha, dia tidak tahu satupun. Bagaimana? Sulang melihat sekeliling ke semua orang dan bertanya, apakah kalian tahu kemampuan hebat ini? Kecuali Master Wuhai, para Buddha saleh lainnya semua menggelengkan kepala, jelas hanya Master Wuhai yang tahu.
Namun, tepat ketika Sulang hendak bertanya kepada Master Wu Hai, Biksu Xinzeng berbicara. Saya tidak tahu di mana Anda mendengar nama-nama ini. Para ahli yang Anda sebutkan telah menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Jika saya ingat dengan benar, mereka semua adalah orang kuat sebelum pertempuran alam tak terbatas, dan mereka tewas dalam pertempuran untuk melindungi alam tak terbatas. Biksu Xinzeng menatap Sulang dan menggelengkan kepalanya sambil berkata bahwa salah satu rasa hormat muncul di wajah Si Yi, yang tampak aneh. Apakah Anda seorang tokoh sebelum pertempuran alam tak terbatas? Ya, Asafir juga mengatakan bahwa dalam pertempuran itu, para dewa barat semuanya hancur. Agama Buddha yang dekat dengan barat pasti hampir hancur dalam pertempuran itu, dan orang-orang penting telah menghilang. Sulang mendengarkan kata-kata Biksu Xinzeng dan mengangguk sambil bergumam. Segera setelah itu, dia menatap Biksu Xinzeng lagi dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu belum mengatakan alasannya, alasan kamu ingin mati." "Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Setelah pertempuran alam tak terbatas runtuh menjadi 4 benua. Di antaranya adalah Tianxuan, Tianming, Tianting, dan benua Tianmi. Sisa-sisa agama Buddha telah berlindung pada pelaku yang menyerbu alam tak terbatas. Mereka menduduki benua Tianmi, membantu para pelaku kejahatan dan memperbudak semua makhluk. Dan tempat pengasingan sebenarnya adalah tangan belakang dari kekuatan super tertentu di alam semesta kita yang tak terbatas. Itu sangat penting. Kuil Leyin di tempat pengasingan adalah cabang agama Buddha benua Tianmi, dan tentakel tangan hitam berada di balik layar. Tujuannya adalah untuk menjelajahi rahasia utama tempat pengasingan. Hatiku benar, itu adalah bidak catur yang telah mereka habiskan 100 generasi reinkarnasi. Disiapkan dengan tenang, mengapa aku akan melawanmu harus jelas. Biksu Xinzeng berkata dengan ringan, jejak kemarahan muncul di wajah jahat itu. Apa, Buddha telah berlindung pada para penyerbu? Sulang menatap Master Wu Hai dan yang lainnya dengan sedikit terkejut. Orang-orang ini cerdas dan luar biasa, dan mereka diam-diam melakukan hal yang hina seperti itu. Hati itu benar, kamu harus mengenali. Kenyataan, dunia tanpa batas telah gagal sejak pertempuran itu. Kamu, aku, dan dia semua berlama-lama dan terengah-engah. Untuk membuat lebih banyak makhluk tak terbatas berlama-lama, kita hanya bisa menyerah. Semua yang kita lakukan adalah untuk makhluk hidup di alam semesta yang tak terbatas. Master Wu Hai melipat kedua tangannya, ekspresinya serius, dan cahaya Buddha di tubuhnya menjadi lebih terang. Tidak masuk akal, Biksu Xinzeng mencibir lagi dan lagi, bertahan hidup melalui perjuangan adalah jalan yang benar, dan bertahan hidup melalui kompromi, kamu sudah mati. Ya, kita benar-benar tidak memiliki hati lagi, kita hanya ada dalam nama. Mage Wu Hai mengangguk tanpa perubahan, tetapi makhluk-makhluk yang tidak mengetahui kebenaran dunia, mereka benar-benar hidup, bukankah itu buruk? Biksu Xinzeng mencibir dan berkata, apakah baik untuk hidup dalam ketidaktahuan bahkan tanpa mengetahui dunia tempatmu berada? Di alam semesta, berapa banyak makhluk yang bisa keluar dari planet tempat mereka dilahirkan? Berapa banyak makhluk yang bisa keluar dari bidang bintang tempat mereka berada? Berapa banyak makhluk yang bisa menyentuh kebenaran alam semesta? Dengan hati yang benar, kamu ada di depan mata. Master Wu Hai menggelengkan kepalanya dan berkata-kata demi kata. Biksu Xinzeng mendengus dan melanjutkan. Sulang mendengarkan perdebatan antara kedua biksu itu. Tetapi, dia mungkin juga mengerti mengapa Xinzeng dan Wu Hai sama-sama beragama Buddha, tetapi mereka terpisah satu sama lain dan saling menentang. Karena kubu mereka yang sebenarnya sudah berbeda. Meskipun mereka berdua mempraktikkan Buddha, kubu biksu Xinzeng adalah alam semesta tanpa batas, dan guru Wu Hai dan yang lainnya adalah orang-orang penjajah. Namun, guru Wu Hai dan yang lainnya tampaknya berada di hati Cao Ying, yang sedang memikirkan makhluk-makhluk di dunia tanpa batas. Tentu saja, ini hanya seperti yang terlihat di permukaan. Dan, bagaimanapun, Sulang masih lebih menghargai Biksu Xinzeng. Seorang pria kuat yang telah berkultivasi ke tingkat Liudu Godless dan berdiri di atas makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersedia duduk sendiri untuk menghentikan penjajah.